Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang ungkap upaya sambungan rumah atau SR saat ini belum mencapai target dan terkendala jumlah penduduk yang meningkat. Berikut informasi selengkapnya. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang telah mengoperasikan sistem penyediaan air minum spam Kali Dendeng sejak akhir tahun 2022 yang memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat Kota Kupang. Kepala Bagian Hubungan Pelanggan Perumda Air Minum Kota Kupang, Ferdi Jeremias, mengungkapkan, saat ini spam Kali Dendeng memiliki kapasitas operasional sebesar 150 liter per detik. Kapasitas ini idealnya dapat melayani hingga 15.000 pelanggan yang dapat memberikan akses masyarakat terhadap air bersih. Nah, terakhir kali kemarin itu sampai akhir tahun 2023 total yang kami layani itu sudah hampir mencapai 4.000. Masih ada kurang lebih 9.000 yang harus kami penuhi untuk memaksimalkan potensi dari spam Kali Dendeng. Menurut Ferdi, intervensi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 melalui program Impres untuk percepatan penyediaan air minum perkotaan dan sanitasi oleh Balai Pemasaran Pemukiman Wilayah NTT. Dari 3.000 calon penerima yang diajukan, hanya 1.600 yang layak mendapatkan pemasangan air. Hal ini dikarenakan sebagian sudah dilayani oleh PDAM Kabupaten Kupang. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Kota Kupang dengan pembangunan beberapa unit sambung rumah melalui APBN yang dikelola Balai Pemasaran Pemukiman Wilayah NTT dan PUPR. Kita berharap capaian nanti di tahun 2024 ini kurang lebih sampai 2.500. Artinya sampai akhir tahun 2024 itu pelayanan spam Kali Dendeng itu jika ditambah dengan yang pelayanan existing 4.000 maka bisa mencapai 6.500 SR. Meskipun masih jauh dari target 1.500 untuk sambungan rumah juga kendala jumlah penduduk, namun melalui rencana ekspansi wilayah dan pemanfaatan penuh kapasitas air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, diharapkan seluruh warga Kota Kupang akan terlayani air bersih melalui program intervensi APBN dan upaya berkelanjutan melalui perluasan jangkauan layanan air bersih bagi masyarakat. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Palang Merah Indonesia Kabupaten Belu bersama Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur, Yonif 742 Satya Wirayuda, gelar kegiatan donor darah untuk memastikan ketersediaan darah terpenuhi di instansi kesehatan. Beginilah suasana saat pelaksanaan donor darah yang dilakukan di Desa Siliwan, Kecamatan Tasiveto Timur atas kerjasama pihak Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Unit 742 Satya Wirayuda bersama PMI Kabupaten Belu dan masyarakat guna menyediakan stok darah. Kegiatan ini pun diikuti secara antusias oleh pihak TNI bersama masyarakat karena saat ini kebutuhan akan darah di Kabupaten Belu masih sangat minim di sejumlah fasilitas kesehatan baik di rumah sakit maupun puskesmas. Terkait kegiatan ini, target darah yang akan dikumpulkan sebanyak 50 kantong darah yang akan terbagi sesuai dengan golongan darah dari para pendonor. Sementara itu, pihak PMI Kabupaten Belu pun mengajak sejumlah komponen masyarakat, instansi pemerintah, aparat TNI Polri untuk bersama-sama ikut terlibat secara aktif menyumbang darah bagi sesama yang membutuhkan, sehingga stok darah di Kabupaten Belu bisa terpenuhi. Selain itu, melalui kegiatan donor darah ini dapat memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh. Untuk posisi stok darah hari ini, sebelum kami melaksanakan kegiatan baksos, posisi hari ini hanya ada darah O sebanyak 8 kantong. Yang lain masih kosong posisinya. Kemarin memang ada beberapa pasien yang membutuhkan, tapi kami berupaya untuk bagaimana supaya bisa melayani kebutuhan yang mereka sampaikan itu. Makanya hari ini kami melaksanakan kegiatan baksos. Kami berterima kasih kepada sektor Satgas 742 yang sudah berkenan melaksanakan kegiatan ini dan membantu PMI dalam menyediakan stok darah. Target untuk kegiatan donor darah melalui kegiatan baksos pada hari ini ditargetkan 50 kantong darah. 50 kantong, dan posisi hingga sekarang sudah ada sekitar 20 yang sudah donor darah. Jadi kita mengharapkan semoga dari targetnya 50 itu bisa tercapai. Dan ini akan dimanfaatkan untuk seluruh rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Belu yang membutuhkan nanti. Pihak PMI menyambut baik kegiatan donor darah yang salah satunya dilaksanakan bersama pihak Satgas 742 Satya Wirayuda, sehingga dapat membantu ketersediaan stok darah di Kabupaten Belu. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan.
Pasangan suami istri asal Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, berhasil membudidayakan ratusan pohon jambu kristal dan meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Timur Sepekan di Timor TV pada hari dan jam yang sama. Bersama saya Novita Lelukenda, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Seperti pepatah, usaha tak pernah mengkhianati hasil. Lambertus Moruk dan istrinya berhasil membudidayakan ratusan pohon jambu kristal pada pekarangan rumah di Desa Tulakadi, Kabupaten Belu sejak 2013 silam. Berbekal ilmu dari bekerja di Malaysia, Lambertus menanam 200 pohon jambu kristal dan merawatnya dengan teliti. Dari usaha ini, ia meraup keuntungan Rp500.000 hingga Rp1 juta per panen dengan harga jual Rp25.000 per kilogramnya. Jambu kristal dari desanya dikenal berkualitas sehingga menjadi primadona. Keuntungan yang didapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga serta pendidikan dua anaknya. Lambertus bertekad mengembangkan budidaya ini untuk memperdaya masyarakat dan menjadikan lahannya sebagai argo wisata. Awal ceritanya saya merantau ke Malaysia dari tahun 2004. Tidak berhasil, akhirnya saya pulang kampung. 2013 mulai ada coba satu pohon, akhirnya berhasil. Sampai 2024 kita kembangkan lagi sampai 200 pohon. Sekarang kebutuhan anak saya masih SD, saya lagi simpan-simpan sedikit-sedikit untuk sekolah, melanjut ke SMP, SMA. Dengan berbekal ilmu budidaya jambu yang dimiliki serta potensi lahan untuk membudidayakan tanaman ini, berhasil meraup keuntungan yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lewat budidaya ini pun diharapkan bisa menjadi contoh dan daya tarik bagi masyarakat untuk mengolah lahan menjadi lebih produktif. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan.